Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai kuliah pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillah. Doa selesai. Oke, kita lanjutkan untuk materi teknik digital untuk pertemuan kedua. Untuk yang kemarin kita sudah membahas tentang pertemuan pertama, yaitu tentang perbedaan antara analog dan digital. Nah, sekarang untuk yang pertemuan yang kedua, itu tentang gerbang logika. Nah, ini dulu sudah pernah saya saya ajarkan di matematika diskrit, tapi nanti ada pendalamannya khusus pada gerbang logika dan aplikatifnya. Oke, ini saya mulai saja slide-nya. Ini saya ulangi supaya kalian nggak lupa, karena ini nanti kalian akan ketemu terus gerbang logika sampai semester terakhir. Nah, jadi jangan sampai lupa teorinya. Oke, ini saya mulai. Sebentar, saya share dulu slide-nya. Oke, sudah lihat ya berarti ya. Oke, kita mulai dari gerbang dasar ya. Oke, gerbang dasar itu dulu sudah pernah saya ajari, yaitu kayak di mata kuliah matematika diskrit. Nah, sekarang kita masuk ke teknik digital. Nah, jadi materinya sama, cuma nanti ada pengembangan khusus dari teknik digital. Nah, oke. Masih ingat ada berapa gerbang dasar logika di semester 1? Ada berapa? Lupa, Pak, lupa. Lupa. Jian tahu, Pak. Ada berapa? Jian tahu. Berapa, Jian? Ada yang tahu, Jian? Ada yang masih ingat nggak? N, X, OR. Nah, terus? Apa lagi? Terus apa lagi ya? Dan Oke, banyak ya. ikut gitu. Oke, saya ulangi lagi wis, biar nggak lupa lagi wis. Oke, jadi gerbang dasar itu ada 6 yang saya ajarkan di semester kemarin. Nah, oke. Gerbangnya apa saja? Yaitu ada N. N itu berarti istilahnya sama kalau dalam operasi matematika itu perkalian. Nah, itu N. Untuk yang gerbang kedua, OR. OR itu juga disebut dengan penjumlahan. Berarti dijumlah atau ditambahkan. Untuk yang ketiga ada gerbang NOT. Gerbang NOT itu adalah gerbang inverter atau kebalikan dari logika tersebut. Nah, jadi gerbang NOT ini untuk inverter. Terus yang keempat ada NAND. NAND itu singkatannya NOT N. Berarti kebalikan dari gerbang N. Nah, jadi simbolnya seperti itu. Terus yang kelima ada NOR atau juga disebut dengan NOT OR. Itu gerbang logikanya adalah seperti itu, gerbang OR ditambah gerbang NOT di belakangnya. Terus yang keenam atau yang terakhir itu ada gerbang XOR atau juga disebut dengan pembalik dari gerbang tersebut. Nah, jadi ada 6 gerbang itu istilahnya kamu harus dihafalkan. Ini pasti nanti kamu akan ketemu terus bahkan dalam pemrograman, dalam pembuatan sistem atau istilahnya pembuatan aplikasi, pembuatan alat, nanti ketemu istilahnya logika-logika seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Ini dari mulai saya ulangi lagi dari awal supaya nanti kalian nggak bingung untuk kedepannya. Oke, gerbang N. Nah, dulu sudah saya ajari, gerbang N itu dia akan mempunyai output 1 apabila semua inputnya bernilai 1. Atau mungkin cara gampangnya seperti ini aja lah. Kalau asal inputnya itu ada 0, itu hasilnya tetap 0.
Tapi kalau nilainya 1 semua, baru hasilnya adalah 1. Nah, itu contoh dari gerbang N. Nah, terus gerbang N ini, dia diagram Venn-nya, kalau misalkan di matematika, itu pada irisannya. Contoh di sini ada, apa namanya, logika A dan logika B. Nah, ini berarti kalau gerbang N itu pada irisan di tengahnya. Oke, jadi seperti itu ya. Gerbang N itu berarti lambangnya perkalian atau titik. Oke, jadi ingat-ingat di sini kalau misalkan A-nya 0, B-nya 0, hasilnya adalah 0. A-nya 0, B-nya 1, hasilnya 0. A-nya 1, B-nya 0, hasilnya 0. A-nya 1, B-nya 1, hasilnya baru 1. Nah, jadi diingat-ingat, kalau salah satu input ini nilainya adalah 0, maka dia intinya hasilnya juga 0. Nah, itu gerbang N. Yang kedua ada gerbang OR. Gerbang OR akan mempunyai output bernilai 0 apabila semua inputnya bernilai 0. Oke, diingat-ingat. Kalau tadi gerbang N itu nilainya, kalau salah satu nilainya ada 0, berarti hasilnya tetap 0. Tapi kalau misalkan gerbang OR, kalau salah satu inputnya itu nilainya 1, maka dia hasilnya 1. Oke, nah jadi diingat-ingat ya. Contoh misalkan di sini. 0, 0, hasilnya 0. Tapi kalau di sini salah satu nilai inputnya ada 1, maka hasilnya adalah 1. Nah, jadi istilahnya kalau kita buat tabel kebenarannya ya, berarti 0, kalau A-nya 0, B-nya 0, hasilnya 0. Kalau A-nya 0, B-nya 1, hasilnya 1. Kalau A-nya 1, B-nya 0, hasilnya 1. Dan A-nya 1, B-nya 1, hasilnya adalah 1. Oke, itu contoh gerbang OR. Nah, ini kalau diagram Venn, A OR B itu pada kedua gerbang atau logika itu sendiri. Nah, kecuali pada bilangan yang B. Oke, seperti itu. Nah, diingat-ingat ya. Oke, selanjutnya ada gerbang NOT. Gerbang NOT itu adalah kebalikan dari inputnya. Atau istilahnya juga disebut dengan inverter. Nah, inverter jika inputnya high atau inputnya 1, maka outputnya low atau 0. Nah, jadi ingat-ingat kalau inputnya 1, maka outputnya 0. Kalau gerbang inputnya 0, maka hasilnya 1. Nah, gerbang NOT ini atau inverter juga dikasih lambang dengan aksen atau garis di depannya seperti itu. Nah, jadi ingat-ingat di sini kalau A-nya 0, anodnya 1, di sini A-nya 1 berarti anodnya 0. Oke, seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Dari 3 dulu. Jelas? Saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, kita ke gerbang N. Oke, gerbang NAND itu merupakan gabungan dari N sama gerbang NOT. Keluaran gerbang NAND adalah keluaran gerbang N yang diinversikan atau dinotkan. Jadi istilahnya, gerbang NAND ini istilahnya kebalikan dari gerbang NAND. Gerbang NAND itu kebalikan dari gerbang N ya. Jadi istilahnya kenapa dibalik? Karena hasil dari N itu diinversi atau dinotkan. Nah, jadi diingat-ingat, diinversikan. Nah, kenapa? Contoh misalkan, kalau kita pengen mencari NAND ya, berarti kita harus tahu N-nya dulu, hasil N-nya dulu. Contoh misalkan A, N, B. Itu kok hasilnya 0, maka kalau NAND-nya itu berarti hasilnya 1. Jadi diingat-ingat, NAND itu kebalikan dari N. Nah, jadi diingat, di sini ada A dan B. Misalkan hasilnya 1 dengan 1, dan hasil N-nya adalah 1, maka NAND-nya adalah 0. Jadi kebalikannya. Jadi ingat-ingat, NAND itu kebalikan dari N. Terus selanjutnya gerbang yang nomor 5 itu ada gerbang NOR. Gerbang NOR itu merupakan gabungan antara gerbang NOT dengan gabungan OR.
Nah, gerbang NOR ini dia kebalikannya dari gerbang OR. Nah, contoh misalkan kalau kita mencari gerbang gerbang NOR, berarti kamu harus tahu dulu OR-nya dulu hasilnya. Misalkan contoh A OR B, berapa hasilnya? Misalkan 0 atau 1. Kalau hasilnya 0 berarti NOR-nya adalah 1. Kalau hasilnya 1, maka gerbang NOR-nya adalah 0. Nah, itu contoh seperti itu. Oke. Nah, itu contoh dari gerbang NOR-nya. Terus yang selanjutnya ada gerbang XOR. XOR ini akan mempunyai nilai output 0 jika nilai inputnya sama. Ingat-ingat, inputnya sama. Jadi ingat kalau misalkan dia inputnya atau masukannya dia sama, misalkan 0 dengan 0, 1 dengan 1, maka dia hasilnya adalah 0. Tapi kalau hasilnya inputnya berbeda, antara 0 dan 1 misalkan, maka hasilnya baru 1. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi intinya XOR itu dia nilainya outputnya 0 jika nilai inputnya sama. Contoh kalau di diagram Venn ini berarti di bagian di irisan, kebalikan irisan dari A dan B-nya. Oke, seperti itu. Oke, nah jadi gerbang AND, OR, NAND, dan NOR bisa mempunyai input lebih dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi bisa kamu gunakan lebih dari 2 gerbang, input. Misalkan 3, 0, 1, 1, atau mungkin 1, 1, 0, atau mungkin 1, 1, 1. Nah, itu bisa digunakan lebih dari input lebih dari 2. Nah, sifat yang digunakan itu tetap ya. Tetap itu berarti istilahnya tidak akan berubah. Mau inputnya berapapun, tidak masalah. Oke, contoh ini yang 3 gerbang. Gerbang N. Misalkan di sini kalau misalkan kita mencari outputnya kan berarti inputnya 3 ya. Nah, dulu sudah saya ajari cara mencari outputnya itu 2 pangkat N. N itu inputnya. Berarti kalau inputnya 3 ya berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Hasilnya sama dengan 8. Nah, 8 itu mana saja? Mulai antara 0 sampai 7. Nah, 0 sampai 7 konversinya berarti di sini 000, 001, 010, 111, 100, 101, 110, dan 111. Nah, seperti itu. Nah, dan digunakan, kalau kamu lihat gerbangnya dulu, lihat kalau N, jika salah satunya ada yang bersifat 0 inputnya, maka dia hasilnya tetap hasilnya 0. Berarti di sini dari A, B, C, nilai 1 itu pada baris yang terakhir. Nah, jadi lihat ya. Jadi baris yang paling terakhir nilainya adalah 1. Terus sedangkan yang OR juga sama. Berarti kamu buat 0 sampai 7. 0 sampai 7 kan berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 0, berarti nilainya yang hasilnya 0 itu cuma yang paling atas. Karena di sini inputnya 0, 0, 0 saja. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini untuk yang 3 input ya. Dari gerbang N sama OR ada yang mau bertanya enggak? Sebentar ini saya stop dulu. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya enggak? Suara saya kedengeran toh? Saya lanjutkan nih. Ini Oke, saya lanjutkan untuk ke nah, ini contoh rangkaian sederhana ya. Di sini ada berapa gerbang itu dilihat, kamu lihat ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 gerbang. Nah, 4 gerbang itu apa saja? Ada 3 gerbang NOT dan 1 gerbang N. Nah, berarti kalau ada 4 gerbang, kamu berarti buat satu-satu.
Jadi gerbang 1, gerbang 2, gerbang 3, gerbang 4. Kamu buat di situ. Setelah itu kamu lihat inputnya dulu. Di situ kan inputnya apa saja. Inputnya kan berarti A dan B. Nah, kalau inputnya A dan B, berarti kamu buat inputnya. Berarti kalau mencari outputnya kan 2 pangkat N. Nah, 2 pangkat N berarti kita buat di sini. Di sini ini saya tulis dulu. Di sini ini ada gambarnya ya. Nah, ini saya gambar ya. Nah, berarti kan outputnya kan 2. Nah, misalkan 2 pangkat 2. Ya kan? Sama dengan berapa? 4. Nah, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4 output. Jadi outputnya ada 4. Nah, ini tulisan saya jelek ini. Jadi ingat-ingat, ini di. Nah, setelah itu, nah terus cara menentukan ini ada berapa gerbang di sini? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti gerbang yang pertama itu adalah gerbang NOT, gerbang yang kedua adalah gerbang NOT juga, gerbang yang ketiga adalah gerbang N, dan gerbang yang keempat juga gerbang NOT. Oke, jadi ada 4 gerbang. Oke, setelah itu kita apa namanya? Nah, setelah kita buat tabel kebenarannya di sini. Oke, di sini kita mulai dari gerbang yang pertama dulu. Di sini tadi kan ada 4 ya outputnya ya, berarti di sini kan 2 pangkat 2. Berarti kan 2 pangkat 2 ya, sama dengan 4. Nah, berarti di sini ada 0. 4 itu mana saja? 1, 2, 3. Ya. Nah, 0 itu bilangan binarnya berapa? 0 dan 0. A dan B kan. 1 itu bilangan binarnya 0, 1. 2 bilangan binarnya adalah 1, 0. Ya kan? Terus 3 bilangan binarnya adalah 1, 1. Oke. Nah, setelah itu baru kita masuk ke gerbang yang pertama. Gerbang yang pertama itu adalah gerbang A dinotkan. Nah, gerbang A dinotkan itu hasilnya adalah, misalkan di sini A, di sini 0, berarti A not itu berarti hasilnya adalah 1. Ya, di sini 0, juga hasilnya adalah 1. Ya, di sini berapa? 1, hasilnya adalah 0. Ya, di sini 1, juga hasilnya juga 0. Jadi A not itu berarti hasilnya adalah 1, 1, 0, 0. Oke, nah itu dari apa namanya penjelasannya. Selanjutnya dari yang kedua, B not itu adalah, berarti kita buat di sini, berarti B not itu di sini kalau 0 itu berarti di sini 1. Di sini 1, terus di sini adalah 0. Tapi udah nih di sini 0, ini adalah 1. Dan di sini 1 itu juga hasilnya 0. Berarti di sini kalau B not itu hasilnya adalah 1, 0, 1, 0. Nah, jadi ingat-ingat. Jadi bisa dilihat di sini untuk B not-nya itu adalah 1, 0, 1, 0. Nah, gerbang yang ketiga itu adalah A not and B not. Nah, kita lihat kedua gerbang ini. Nah, A not dan B not di N-kan. Kalau di N-kan berarti nilainya adalah 1 dengan 1, hasilnya adalah 1. Ya. 1 dengan 0 hasilnya adalah 0. 1 dengan 1 hasilnya adalah 0. 0 dengan 0 hasilnya adalah 0. Oke. Habis itu yang keempat masuk ke gerbang not. Jadi hasilnya yang nomor 3 ini kamu diinversikan atau dibalikkan. Jadi hasilnya di sini, jadi kalau 1 jadi 0, yang 0 di sini jadi 1, 0 jadi 1, dan di sini 0 terakhir juga jadi 1. Nah, ingat-ingat, itu kembalian dari tabel kebenarannya. Bisa kamu lihat di situ ya. Nah, jadi ada 4 gerbang, itu kamu harus pilih satu persatu dulu. Kalau misalkan nggak dipilah satu persatu, ya nanti tidak bisa diterapkan pada gerbang logika. Nah, contoh seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bentar. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya enggak? Belum, Pak. Belum? Oke, sebentar. Belum mudeng. Nah, bingung ya, ini online kan ya. Barados weh. Terus jawab lagi. Nggih, Pak. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Iya, Pak. Oke, ini kamu lihat ya, di sini ada apa namanya?
Ada 4 gerbang kan? Iya. Ya, ada 4 gerbang kan? Ada 4 gerbang itu mana saja? 1, 2, 3, 4 kan? 4. Nah, oke. Nah, sudah tahu kamu 4 gerbang kan? Berarti ada 4 gerbang. Gerbang apa saja di sini? Not, and sama not, ya kan? Oke. N Nah, terus sama not or. Oke, nah benar sekali. Oke. Setelah itu nanti kamu tentukan outputnya. Output itu sama dengan, ini saya tulis. Output ya. C. Oke. Output sama dengan 2 pangkat N. Nah, 2 pangkat inputnya. Berarti kan di sini kan ada 2 pangkat 2 kan? Ya kan? Sama dengan berarti 4. Ya kan? Jadi ada 4. Di 4-nya ada output ya, ada 4. Oke. Setelah itu kamu buat tabel kebenarannya. Cara membuat tabel kebenarannya, sebentar. Cara membuat tabel kebenarannya. Nah, ini. Ini kamu buat tabel kebenarannya. Di sini kan ada. Nah, oke. Ini ada A dan B. Ini gerbang yang pertama. 1. Ya kan? Gerbang 2. Gerbang 3. Sama gerbang 4. Nah, ada 4 gerbang ya. Ya, jadi ada 4 gerbang ya ini ya. Terus setelah itu kamu buat nilai outputnya di sini. Ini outputnya nanti tadi kan ada 4 kan tadi kan. Berarti mulai dari 0, 1, 2, 3. Jadi ada 3. Oke, jadi ada 3 ya. Jadi ada 0, 1, 2, 3. Nah, ada 3. Berarti di sini kita tentukan 0 itu bilangan binarnya berapa? Berarti 0 itu bilangan binarnya adalah 0 dan 0. Nah, ya kan? 1 berarti bilangan binarnya 0 dan 1. Oke. 2 bilangan binarnya adalah 1 dan 0. 3 bilangan binarnya adalah 1 dan 1. Nah, itu contoh dari penggunaan dari tabel. Nah, setelah itu kita masuk ke gerbang yang pertama. Gerbang yang pertama tadi kita lihat itu adalah gerbang not. Nah, gerbang yang not ini. Berarti kita lihat di sini. Berarti kalau A masuk ke not itu berarti jadinya A not. Berarti di sini kita lihat kalau kita lihat gerbang A berarti di sini A itu 0011. Berarti kalau A not itu adalah 1100. Nah, itu ya. Terus itu yang kedua. Yang kedua adalah B. B itu di sini 0101. Nah, 0101 di sini kalau ke B not berarti 1010. Nah, jadi ingat-ingat kamu sudah 2 gerbang. Sekarang kita lihat yang gerbang yang ketiga. Gerbang yang ketiga itu adalah gerbang N. Nah, jadi perpaduan antara gerbang A not dan gerbang B not. Nah, gerbang A not itu apa? Di sini kamu lihat di sini A not sama B not saja. Kalau N tadi kalau misalkan teorinya adalah jika salah satu inputnya 0, maka hasilnya juga 0. Nah, di sini yang cuma 1 kan yang pertama saja, baris pertama kan. Berarti ini 11 hasilnya 1, 10 hasilnya 0, 01 hasilnya 0, 00 hasilnya adalah 1. Oke, jadi seperti itu. Nah, setelah itu yang ketiga adalah kebalikan dari hasil yang ini. Jadi kamu buat kebalikannya yang ini. Nah, kita notkan, berarti hasilnya dari 1 jadi 0, 0 jadi 1, terus 0 jadi 1, dan 0 jadi 1. Jadi hasilnya dari A not B not dinotkan, itu hasilnya adalah 0111. Nah, jadi seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bingung ya? Emang enak langsung teori hitung-hitungan seperti ini. Ya wes tidak apa-apa wes. Nanti apa namanya? Saya ulangi lagi. Pokoknya ketemu nanti saya ulangi lagi. Karena benar nggak efektif memang rak manjur nih online hitung-hitungan online kayak gini itu rak agak enak. Oke, nah ini 2 gerbang ya. Ini saya klik dulu. Oke, nah tadi sudah saya jelaskan bahwa ini materinya tentang gerbang. Berarti nanti minggu depan kita lanjut ke aplikatifnya dari gerbang logika. Oke, itu aja wes untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan nggak?
Belum, Pak. Nah, nanti ini saya akhiri saja. Terus nanti jangan lupa nanti kalau sudah saya upload di Siakat, nanti jangan lupa absen ya. Iya, Bang. Oke. Iya. Ya wes itu aja wes untuk hari ini. Oke, Adik, kalau belum tidak ada, saya ucapkan sekian. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebentar. Cukup. Pagi malah urung metu iki. Ya wes, kalau belum saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi